Dalam surah Al-Asr yang sangat masyhur, surah nomor 103, 3 ayatnya 1-3, Allah mengatakan, Wal asr, demi waktu dan masa kalian yang sangat terbatas di dunia. Demi waktu yang kalian sangat terbatas di dunia itu, innal insana lafi khusr. Banyak manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Dan ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sekali masuk, kata Imam Ahmad, akan hilang semua permasalahan dunia. Satu celupan di surga dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan menghilangkan semua penderitaan dunia. Bagaimana orang yang jadi penghuninya. Sebagaimana satu celupan di neraka akan membuat hilangnya semua nikmat dunia dan bagaimana orang yang kekal di dalamnya. Ketentuan masuk ke surga dan neraka di tangan Anda masing-masing. Perbedaan derajat antara kita nanti di surga justru karena banyaknya amal-amal sunnah itu. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Istana orang-orang soleh dari umatku. Siapa mereka? Yang selalu mengikuti syariat. Sunnah pun perintah agama. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dalam surah Al-Asr yang sangat masyhur, surah nomor 103, 3 ayatnya 1-3, Allah mengatakan, Wal asr, demi waktu dan masa kalian yang sangat terbatas di dunia. Kalau Allah bilang wa asr saja, demi waktu nggak jelas. Tapi karena ada alif lam di sini, wal asr, berarti Allah mau waktu tertentu, masa tertentu. Maksudnya masa kalian di dunia, hai setiap individu muslim, manusia, hai setiap individu manusia, terbatas loh. Jangan disia-siakan. Demi waktu yang kalian sangat terbatas di dunia itu, innal insana lafi khusr. Banyak manusia benar-benar dalam keadaan rugi, membuang-buang waktunya. Tidak beriman, ataupun beriman masih mencampur baurkan dengan pelanggaran-pelanggaran. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, sibuk dengan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan ya kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar bersabar, berpegang sampai ajal datang. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini banyak orang yang ucapkan nanti nih, pada saat melihat kematian. Maka orang-orang yang mati itu akan mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku yang sekarang ini. Tapi nggak ada gunanya. Menyesal sudah satu tapi tidak ada gunanya. Kami sarankan nanti teman-teman kalau pulang dari sini ada judul tablik akbar kami, judulnya Sebelum Menyesal. Ya, bisa dilihat di playlist YouTube Khalid Basalamah, nanti dilihat ada judulnya Sebelum Menyesal. Lebih panjang lebar. Kita jelaskan dengan contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini. Supaya bisa menjadi pedoman kita. Jangan sampai nanti menyesal. Karena ada gunanya kalau sudah menyesal di akhir itu gak ada gunanya. Ya. Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 66. Allah juga memberikan bocoran tentang orang-orang yang masuk neraka. Lalu dipanggang, dibakar sana sini. Depan, belakang, bawah, atas dibakar. Mereka menyesal. Walaupun sekarang belum ada orang masuk neraka. Nanti setelah hari kebangkitan. Tapi Allah sudah kasih bocorannya dari sekarang. Ini enaknya menjadi seorang muslim. Sudah punya bocorannya tadi saya bilang. Allah bilang dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yakulun. Yakuluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Dipanggang ke kanan, ke kiri. Semuanya api. Ya. Mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Coba dulu di dunia ikut di pengajian, jawab azan sholat, puasa Ramadan, haji, jihad, apa saja. Tapi mereka lalaikan. Selalu anggap remeh. Maka mereka menyesal pada saat sudah dipanggang dan dibakar di neraka. Gak ada lagi manfaatnya. Begitu juga surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27. Di mana Allah SWT mengatakan, walau tara idh wukifu 'alan nari Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau, setiap orang kita diajak bicara sama Allah. Engkau wahai manusia, diajak bicara sama Allah. Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Coba seandainya kau hidup di masa itu nanti dia akan datang. Tapi aku sudah kasih kamu bocorannya sekarang. Kalau kau lihat mereka nanti dibakar pas menghadap neraka. Lalu mereka akan berkata ahli neraka itu, alangkah baiknya sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Sehingga untuk apa? Kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Enggak lagi membangkang. Dan kami menjadi orang-orang yang beriman.
Alhamdulillah kita sudah beriman. Antum sudah tahu amal saleh. Pengajian sudah sangat banyak. Online bisa diikutin. Media sekarang bisa diputar-putar ceramahnya. Ya. Bisa setiap saat kita beribadah. Dan kita berada di negara yang wajib kita syukuri. Masjid bisa didengarkan azannya. Kita bisa hadir. Kita bisa bangun masjid. Bisa wakaf tanah. Negara tetangga kita Singapura nggak bisa terdengar azan. Australia nggak bisa terdengar azan. Azan cuma bisa di dalam masjid. Orang lihat waktu baru bisa ke masjid. Masjidnya kecil-kecil. Nggak besar. Kita Masya Allah. Luar biasa gitu. Ya. Kita harus syukuri nikmat ini dan kita harus jaga baik-baik. Kemudian surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wahum yastarikhuna fiha. Ini ahli neraka ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Ini firman Allah, bukan perkataan saya. Kita benarkan Al-Quran. Dan Allah maha benar dengan firmannya. Allah sudah kasih kita bocoran. Di neraka nanti orang teriak-teriak, nyesal-nyesal. Apa yang mereka bilang? Allah kasih bocorannya. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Niscaya kalau engkau keluarkan kami dari neraka ini, dari siksa ini. Kami akan mengerjakan kebaikan yang berbeda dari apa yang dahulu kami kerjakan. Bukankah kata Allah, kami telah memanjangkan umurmu sehingga kamu, ya, sehingga cukup bagi kamu atau bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah, ya, karena tidak ada lagi seorang penolong bagi seorang yang zalim. Fahmi ini baterainya mau habis. Ya, maaf saya karena tab saya di depan ini supaya tetap connect sama layar ya, jadi bisa diikutin sama jemaah. Jadi terpaksa saya harus ingatkan dulu. Surah Fatir ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, dan dari juga saya baru bacakan, Allah mengatakan mereka akan teriak-teriak di dalam neraka tersebut, dan itu benar dengan firman Allah. Lalu mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Mereka teriak-teriak, minta tolong supaya dikeluarkan. Untuk apa? Supaya mereka mengerjakan kebajikan, amal-amal saleh berbeda dengan apa yang dulu kami kerjakan. Tidak mau lagi berzina, nggak mau lagi bohong, nggak mau lagi riba, nggak mau semua. Tapi itu dibilang di neraka, udah nggak ada gunanya. Lalu Allah bilang apa? Ini garis bawah ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu sehingga cukup bagi yang mau mengambil pelajaran? Bahasa Arabnya itu waja'akumun nadhir, ya, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Kalau dilihat itu ada potongan ayat dan pemberi peringatan. Kalau bisa dibuka di handphonenya aplikasi Al-Quran juga bisa, surah Fatir ayat 37 ini penting sekali. Ini kata-kata atau firman Allah SWT, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ini tadi yang saya singgung di awal. Kata ulama tafsir, peringatan itu termasuk kematian, lahirnya keturunan, munculnya uban, penyakit demam, ya, hilangnya orang-orang yang dicintai atau dikenal, meninggal dunia. Nah seperti itu. Itu maknanya dalam sekali. Waja'akumun nadhir, ya. Peringatan demi peringatan sudah banyak datang. Maka Allah mengatakan bagi mereka pada saat itu, padahal mereka mohon-mohon. Kita tahu sifat Allah Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cuma sifat Allah yang mulia ini untuk orang-orang yang patuh. Untuk para pembangkang, sifat Allah yang lain. Allah itu syadidul iqab, berat siksaannya. Jadi jangan antum maksiat kalau antum mengatakan oh, Allah itu Rahmanur Rahim. Enggak. Antum pakai sifat Allah yang lain, Allah itu syadidul iqab, berat hukumannya. Rahmanur Rahim bagi orang-orang yang patuh. Ya. Maka Allah mengatakan, rasakanlah di dalam api neraka, ya, apa yang kalian rasakan sekarang, dan tidak ada bagi orang zalim seorang penolong pun. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 105 sama 106, Allah mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Allah mengatakan nanti pada ahli neraka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Sampai kepadamu kan potongan ceramah, kumandan azan, banyak sekali peringatan dari orang terdekat misalnya. Tapi kamu selalu mendustakannya, masa bodoh. Maka mereka mengatakan, ini pengakuan ahli neraka ya. Kalau antum bilang, wah saya lemah, saya memang tergoda. Nah ini jawaban ahli neraka nih. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, telah menguasai kami keburukan kami. Maksudnya, ya pada saat itu memang kami mengikuti hawa nafsu kami, akhirnya kami berbuat dosa, dan kami adalah kaum yang sesat. Baru mereka ngakuin kesesatannya. Ini Allah bocorkan, nanti ahli neraka akan bilang seperti ini. Jangan kita jadi orang seperti ini. Lanjutan ayatnya, tadi 105, 106. Al-Mu'minun masih sama 107, 108. Mereka mengatakan begini.
107-nya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami darinya, dari neraka. Jika kami kembali ke kepada kafiran, kepada maksiat, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Mereka betul-betul menyesal banget pada saat itu. 108-nya Allah mengatakan, ini ayat dahsyat sekali. Nanti kita akan bacakan hadis ya di 108 ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ini ada hadis nanti yang menjelaskan ya. Tolong digarisbawahi Al-Mu'minun 108 ini. Allah mengatakan, tinggallah kalian dalam neraka itu dalam kondisi terhina dan jangan pernah bicara dengan aku. Kalau Allah sudah menutup dirinya untuk berbicara dengan hambanya, lalu sama siapa lagi dia mau bicara? Perhatikan hadis ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, riwayat ini ya, sesungguhnya penghuni neraka memanggil penjaga neraka yang bernama Malik. Namun, malaikat itu tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Disiksa terus 24 jam, non-stop. Mereka panggil-panggil, wahai Malik, panggil pemimpin penjaga neraka. Maka Malik tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Disiksa terus 40 tahun. Kita tahu kita disiksa, digebukin. Mungkin berapa menit saya sudah sakitnya luar biasa gitu ya. Ini 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun, maka Malik menjawab mereka dengan firman Allah yang Allah kekalkan, sesungguhnya kalian akan tetap di sini. Malaikat penjaga neraka ini nggak bisa diajak negosiasi, nggak ada sogokan, panggang-panggang, penggal-penggal, nggak ada ceritanya, nggak ada negosiasi. Ya. 40 tahun nggak dijawab, begitu sudah dijawab, Allah izinkan, Malik masih mengatakan, kalian tetap akan kekal sini, nggak ada negosiasi. Selesai, tetap rasakan siksa itu. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, sungguh hina permohonan mereka di sisi Malik dan di sisi Rob Malik. Maksudnya mereka menghinakan diri sekali, mohon-mohon, tapi sama sekali nggak dilirik. Malik nggak lirik dia, ya, alaihi salatu wassalam, kemudian Allah pun tidak mau tahu berita mereka. Setelah itu, mereka berdoa kepada Allah, ahli neraka. Mereka memanggil Rob mereka. Seraya berkata, wahai Rob kami, wahai pencipta kami, Allah telah menguasai kami kecelakaan kami, dan kami adalah kaum yang sesat. Kami dulu celaka banget, kenapa buat dosa, kenapa melanggarmu ya Allah, gitu kan? Wahai Rob kami, keluarkanlah kami darinya. Maka jika kami kembali melakukan dosa juga setelah dikeluarkan dari neraka ini, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, lalu Allah mendiamkan mereka. Allah nggak jawab. Setiap saat mereka teriak-teriak, mereka mohon-mohon, ya Allah keluarkan, mudahkan kami beramal saleh, nangis-nangis. Ya, kata beliau, Allah mendiamkan mereka. Kalau tadi Malik 40 tahun, lihat Allah diamkan ahli neraka berapa lama? Selama kadar waktu dunia 2 kali. Kalau umur dunia misalnya 100 miliar tahun, 1 miliar tahun misalnya. Ya, kan manusia itu makhluk terakhir ya. Jadi semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, oksigen sudah ada sebelum manusia. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada, golongan jin sudah ada. Bumi sudah ada, penghuninya sudah ada, hewan semua sudah ada. Manusia ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Jadi kita tidak tahu sudah berapa ribu tahun atau berapa tahun bumi ini Allah ciptakan. Kita ini makhluk terakhir. Kita anggap misalnya umurnya pasti lebih dari ribuan tahun, karena nabi-nabi saya sudah ribuan tahun umurnya. Anggaplah misalnya 1 miliar tahun. Dikali 2 berarti 2 miliar tahun. Allah tidak jawab penghuni neraka. Teriak-teriak, nangis-nangis, dicincang, dipotong, segala macam dibakar. Dan tidak ada kematian. Allah bilang dalam ayat yang lain, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasa kematian kecuali 1 kali saja. Jadi dipanggar, dibakar, di segala macam tidak mati. Ya. Maka Allah tidak jawab mereka selama kadar waktu dunia 2 kali. Kemudian Allah berfirman setelah itu. Setelah 2 kali umur dunia, Allah mengatakan, tinggallah kalian di dalamnya dengan hina dan jangan berbicara denganku. Ini tadi Al-Mu'minun ayat 108. Sudah mohon-mohon sekian ribu ratusan, mungkin sekian miliar tahun tadi, ya. Kemudian Allah masih mengatakan itu. Tinggal dalamnya, hina. Dan jangan bicara dengan aku. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah kasih, Nabi SAW, Abdullah bin Amr kasih kita bocorannya. Lalu kemudian ia berkata, demi Allah. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, demi Allah radhiyallahu anhu, maaf ya, karena dia sama ayahnya sahabat. Demi Allah,
Setelah itu mereka ahli neraka tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun karena sudah tidak ada harapan. Yang terdengar hanyalah suara embusan dan tarikan nafas di neraka jahanam. Ia menyerupakan suara mereka seperti suara keledai. Awalnya dengan embusan nafas dan akhirnya dengan tarikan nafas. Yang maksudnya dua-duanya menyakitkan. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhudnya. Ya. Di dalam sebuah riwayat yang lain, maka ahli neraka menangis. Tapi itu riwayat Nabi SAW hadis yang sahih. Maka ahli neraka menangis setelah itu. Yang kalau air mata mereka itu diarungkan di atasnya kapal maka bisa. Ya. Jadi mereka tenggelam dengan keringat atau dengan air mata mereka sendiri. Dan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya akan keluar pengganti air mata mereka darah. Ini penyesalan. Betul nanti terjadi, tapi Anda sudah dapat bocorannya. Jangan sampai tiba masa penyesalan itu. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang Hasan Sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, man khafa adlaj, wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut nanti masuk neraka, takut tidak masuk surga, maka ia pasti akan berjalan di malam hari, buru-buru. Segera selamatkan dirinya. Dengarkan satu wasiat, satu petua, satu nasihat dalam majelis ilmu, udah selesai. Berhenti semua kesalahan, mulai lakukan ketaatan, perbaiki. Dan hanya Anda yang bisa tentukan jalan sendiri. Gak bisa tidak, gak bisa tunggu orang lain. Jangan pernah bilang, oh ya saya mau tobat tapi kapan ya? Ya udah, siap celaka sendiri berarti. Harus dia selamatkan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang takut masuk neraka, tidak masuk surga, maka dia akan berjalan malam hari, dia akan buru-buru menyelamatkan dirinya. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari, biasa orang jalan malam hari itu kan supaya tidak ketahuan orang. Ya, dia bisa lebih cepat sampai mungkin acaranya besok. Ya. Kata Nabi SAW, niscaya dia akan sampai ke tempat tujuan, surga. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah, balasan dari ketaatan kalian itu, ya, sesuatu yang mahal. Dan ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sekali masuk, kata Imam Ahmad, akan hilang semua permasalahan dunia. Satu celupan di surga dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan menghilangkan semua penderitaan dunia. Bagaimana orang yang jadi penghuninya. Sebagaimana satu celupan di neraka akan membuat hilangnya semua nikmat dunia dan bagaimana orang yang kekal di dalamnya. Ketentuan masuk ke surga dan neraka di tangan Anda masing-masing. Mau jadi orang baik, saleh dan saleha di tangan Anda. Mau jadi orang fasik, fasikah, kafir, kafirah silakan di tangan Anda semua. Para dai seperti kami dan teman-teman kita guru-guru para ulama hanya bisa menyampaikan. Tidak mungkin setiap kami datang ke rumah Anda ketuk, ayo sadar, nggak mungkin. Harus sadar segera. Tidak penting masuk di pengajian, oh bagus ya pengajiannya, oh rame ya, nggak ada manfaatnya. Masuk gak dalam hati nih? Bisa mengubah nggak? Kalau masuk dalam hati mengubah, berarti itu prestasi yang paling baik dalam majelis ilmu. Mengubah seseorang. Kalau nanti bagaimana Ustaz, komunitas saya, teman-teman saya bilang, kok kamu berubah? Biarin orang ngomong, tidak apa-apa. Iya memang saya berubah. Kamu so alim, ya tidak apa-apa. Saya baru tahu sekarang, tidak apa-apa. Sebelum terlambat. Apalagi kalau ada teman-teman syaitan-syaitan manusia yang kadang-kadang mengatakan, nggak apa-apa, nanti saya yang tanggung dosanya. Misal, suruh buat dosa dia tanggung. Ini bohong, omong kosong. Ya. Secinta-cintanya seseorang pada orang lain, maksimal mengantar sampai di liang lahat, maksimal. Maksimal. Tidak ada orang yang bisa mau masuk dalam kuburan temannya kita. Tidak usah bicara suami istri, teman sama teman. Ibu sama anak. Kita tahu bagaimana cintanya seorang ibu sama anaknya. Kalau anaknya mati, apa dia mau masuk di kubur sama anaknya? Paling dia di situ nangis sebentar, bisa pulang, lanjutin hidupnya. Selesai. Yang menemani kita hanya amal kita. Yang selama ini kita lalaikan gitu. Sekarang kita masuk ke poin B. Coba susun sekarang apa saja yang kurang dari amal-amal kita selama ini. Masing-masing kita tahu kira-kira amal apa yang paling kurang. Mulai kita programkan di Ramadan ini untuk kita perbaikin. Mulai sebelum Ramadan bahkan. Apa saja yang masih terbengkalai. Dimulai dari sholat 5 waktu. Kalau perlu buat jadwal sendiri. Ya, supaya azan, sebelum azan, bukan azan. Sebelum azan sudah wudhu. Perbaikin itu. Jangan azan baru mau wudhu. Kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa antara azan dan iqamah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam, laki-laki kehilangan saf pertama, banyak keutamaan yang hilang. Syaitan kadang-kadang hiasi kita itu ya. Seakan-akan kalau waktu ibadah itu kayak lama banget. Contoh misalnya kalau kita masuk ke masjid begini, ada jam digital, iqamah masih 5 menit lagi. Lama gak kita rasa?
Lama. Coba kalau kita masuk ke restoran, makanan favorit kita. Saya mau pesan ini, tapi tunggu 10 menit ya Pak. Bu, 10 menit. Oh nggak apa-apa. Pendek. Ibadah tuh dibuat panjang. Karena kadang sudah dengar azan subuh nih. Ya, setan masih bisikin, oh azan. Seakan-akan azan iqamah itu panjang sekali. Tidur aja kebablasan, bangun jam 6. Ayo, dalam ibadah itu teman-teman, saya selalu bahasakan, ini prinsip saya. Paksakan. Paksa ibadah itu. Allah bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan dirinya ke jalan kami akan pandu ke jalan kami. Harus dipaksa. Mulai sekarang saya mau sholat malam gak mau tinggalin. Mulai sekarang saya mulai hafal Quran. Mulai sekarang saya tidak mau tinggalkan majelis ilmu. Mulai sekarang saya bakti sama orang tua saya. Mulai sekarang semua. Semua dosa mulai sekarang saya tinggalkan. Bagaimanapun godaannya, tutup semua. Selesai. Harus berubah. Dan mulai sekarang. Ya. Kalaupun misalnya ada yang kurang dari amal-amal kita, kurang khusyuk dalam sholat, sedikit dalam sedekah, ya ala kadarnya baca Quran, sekarang kita perbaikin. Itu kita sempurnakan. Ini di poin ini akan kita sentuh. Masih dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, sementara hati mereka takut, karena sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau. Ya. Di sini Aisyah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ahuwa alladhi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullah?" Apakah yang dimaksud dengan ayat tadi itu dalam surah Al-Mu'min ayat 60 adalah orang yang pernah mencuri, berzina, lalu minum khamar, lalu kemudian dia takut kepada Allah, lalu mereka kembali taubat kepada Allah? Kata Nabi SAW, "Qala la ya binta Abi Bakar." Tidak wahai anaknya Abu Bakar, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. "Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafullah." Tapi orang yang sudah rutin mengerjakan ibadah, sholat, puasa dan sedekah, namun mereka masih takut kepada Allah. Takut nanti ibadahnya itu kurang sehingga tidak dapat pahala maksimal, atau takut tidak diterima, supaya mereka terus saja menjaga kualitasnya. Itu yang Allah puji dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, gitu kan? Dalam riwayat wa fi riwayat wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka diikuti sambil beribadah, sambil punya rasa takut tidak diterima oleh Allah. Bukan kita bersangka buruk sama Allah, Allah nggak terima ya, bukan. Kita yakin Allah terima, tapi ada rasa khawatir jangan sampai masih ada yang kurang nih. Maka perasaan takut ini bagian daripada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai ya ibadahnya kurang pahalanya. Khawatir jangan sampai tobatnya belum maksimal sehingga belum semua dosanya dibersihkan, sehingga masih ada azab yang bisa datang. Nah, itu yang Allah puji dalam surah Al-Mu'minun. Makanya kita jadikan dalil pertama dalam bagaimana kita menyempurnakan apa yang kurang di masa lalu. Dan begitu juga kita mulai perbaikin dari hal-hal yang wajib nih. Karena mumpung kita bahas Ramadan, kalau Ramadan yang lalu kira-kira apa yang kurang nih. Mulailah kita programin Ramadan ini harus lebih baik dari yang lalu. Mungkin yang lalu kita tidak khatam Quran, sekarang kita harus menghatam Quran walaupun sekali. Mungkin selama ini masih Ramadan yang lalu masih bolong-bolong, salat tarawihnya sekarang tidak boleh bolong nih. Paksakan diri. Kalau mungkin kemarin-kemarin ataupun sampai sekarang sholat kita ada yang tepat waktu, ada yang tidak. Mulai sekarang harus tepat waktu semuanya. Kalau selama ini mungkin kita sedekahnya masih sedikit, sekarang kita harus rutinkan setiap hari dan seterusnya. Dan salah satu motivasinya memang adalah membaca keutamaan-keutamaan amal yang kita mau kerjakan. Ya, mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah, mau rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam dan seterusnya. Dan kita mulai dari hal yang wajib baru kita sempurnakan dengan yang sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنَ حَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ. Tidaklah hambaku, kanya besar kata ganti Allah, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi sebelum sholat, sebelum azan tadi saya bilang, ya mulai sekarang perbaikin, sebelum azan udah wudu. Bunyiin alarmnya atau pengingatnya, ya. Kalau duhur misalnya jam 12:07, setengah 12 sudah wudu. Sehingga nggak perlu antri, ya, akhirnya telat sholatnya, telat doa antara azan iqamah, telat qobliyahnya, kehilangan saf awalnya. Takbiratul ihram pertama imam banyak sekali yang hilang gitu ya. Jadi wudu setengah jam sebelumnya. Udah selesai. Mau di mall, mau di kantor, mau di mana-mana semua sama. Wudu dulu, ya. Setelah wudu jalan menuju ke masjid. Azan itu sambil jawab azan, sambil di jalan atau sambil kita sudah di dalam masjid. Jawab kata muadzin. Di masa Nabi SAW pernah ada orang begitu Bilal mengumandangkan Allah Akbar sampai la ilaha illallah dia ucapkan sama. Kata Nabi SAW, orang ini aujaba li nafsihi jannah.
dia telah mewajibkan dirinya masuk ke dalam surga. Dengarin azan pun di radio mobil jangan dimatikan. Dengarin, ucapin seperti yang diucapkan muadzin. Baca salawat kepada Nabi SAW. Baca doa. Habis azan Allahumma rabbah da'wati tammah sampai akhir. Berdoa antara azan dan iqamah. Doa menuju ke masjid ada. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, dan sampai akhir doa. Cukup panjang doa ini. Bukan bahasan kita sekarang. Tapi kita baca doa-doa. Doa keluar rumah. Banyak sekali gitu ya. Jadi yang paling penting kita perbaikin sekarang dari hal yang wajib dulu sholat 5 waktu. Usahakan sholat tepat waktu, dan caranya kalau mau sempurna sholat itu ada 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kalau tepat waktu berarti persiapan sebelum azan tadi. Kita sudah ada di dalam masjid jauh azan, sudah bisa sholat qobliyah, doa antara azan, iqamah, takbiratul ihram pertama imam, ya, saf pertama dan seterusnya. Kemudian tepat gerakan, tidak tergesa-gesa, penuh dengan tumaknina. Imam Bukhari menulis bab khusus, bab musi'us sholah, bab tentang orang yang buruk sholatnya. Yang pernah ada sahabat datang lalu sholat buru-buru, Nabi suruh kembali dan mengatakan kau belum sholat, dianggap batal. Kemudian benar atau tepat bacaannya. Harus sesuai yang diajarkan Nabi SAW dan jelas diucapkannya, tidak tergesa-gesa. Ini insya Allah baru dirangkaikan dengan satu istilah khusyuk. Ya. Perbaiki dari sholat wajib, kemudian sholat sunnah, benahi semuanya. Ya. Kita cari yang wajib dulu semuanya, kemudian baru kita masuk kepada yang sunnah. Dan manfaat amal sunnah, ini juga perlu saya garis bawahi ya. Teman-teman sekalian, sunnah itu punya 2 definisi. Definisi yang pertama, ya, yang dipegangi oleh ahli hadis, makna sunnah yang global, yaitu semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan Nabi dan para sahabat. Itu namanya definisi sunnah. Ya. Jadi Nabi berkata, Nabi contohkan, Nabi setujui, dan juga para sahabat, maka dikatakan sunnah. Ini definisi umumnya. Diambil daripada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Berarti sahabat pun dikenal dengan istilah sunnah. Ya. Namun ada definisi yang kedua, definisi ulama fikih untuk membagi syariat ini. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ini definisi hanya untuk menjelaskan dan merincikan tentang masalah hukum-hukum syariat. Ya. Sehingga yang wajib mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Orang kebanyakan memang takut meninggalkan yang wajib karena ada istilah definisinya dan meninggalkan dapat dosa. Masalahnya di definisi sunnahnya. Mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Banyak di antara muslimin digoda oleh syaitan dan dia ikutin bisikan syaitan. Dia ambil definisi ini potongan akhirnya saja. Oh, tidak apa-apa kalau tidak dikerjakan. Tidak berdosa. Dia lupa potongan awalnya, kalau kerjakan dapat pahala. Kenapa nggak pilih potongan awalnya? Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kan cuma sunnah. Sunnah definisi fikih. Kenapa nggak sholat qabliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, zikir? Kan cuma sunnah. Sunnah juga definisinya secara fikih. Di awal potongannya, mengerjakannya dapat pahala. Kenapa nggak ambil pegang ini? Kenapa ambil akhirnya? Kenapa ambil akhirnya yang mengatakan, dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa? Kenapa ininya? Kenapa nggak awalnya? Perbedaan derajat antara kita nanti di surga justru karena banyaknya amal-amal sunnah itu. Itu nanti. Jadi orang yang sholat duha selama 10 tahun dan orang yang belum pernah sholat duha, masa bisa sama di surga? Nggak mungkin. Kita nggak bicara lagi yang wajibnya. Orang yang sudah puasa 10 tahun Senin Kamis, terus mau disamain dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Ya. Dan derajat di surga itu, jarak antara satu sama yang lainnya itu 100 tahun. 100 tahun perjalanan. Kata Nabi SAW dalam bab jihad. Tentang masalah anjuran memanah. Siapa yang memanah dan kena sasaran musuh. Maka akan diberikan kepadanya 1 anak panah 1 derajat. Ada seorang sahabat bertanya begini. Ya Rasulullah, bagaimana kami pahami derajat itu di surga? Kata Nabi SAW, bukan seperti anak tangga rumah ibumu. Karena anak tangga rumah kita kan pendek-pendek. Bukan seperti itu. Tapi derajat di surga itu antara satu sama lain jaraknya 100 tahun. 100 tahun. Bayangkan kalau seseorang sholat di rumah sama sholat di masjid. Perbedaannya 27 derajat. Perbedaannya 25 kali lipat. 27 derajat. Satu kali sholat subuh tadi di masjid. A sholat di masjid. 27 derajat. Si B sholat di rumah. 1 derajat. 27 kali 100 tahun. Itu berapa banyak perbedaannya. Kita kalau jarak antara kita di bumi gak ada istilah 100 tahun ya. Jarak mungkin cuma ribuan kilometer. Begitu-gitu. Itu pun sekarang dengan pesawat sudah bisa dijangkau ya. Tapi kita bisa bayangkan teman-teman kalau misalnya selisih kita antara sama teman kita dekat misalnya. Dia orang soleh atau solehah. 1 derajat aja.
Beda 100 tahun. Kita jalan 100 tahun baru sampai ke istana dia. Itu baru jarak, belum fasilitasnya lebih baik. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah, teman-teman sekalian, pada saat itu kebetulan jalan sama sahabat di malam hari dan langit lagi gemerlapan, bintang-bintang lagi banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, nanti kalian dari istana kalian di surga, kalian akan melihat istana-istana lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Terlalu jauh jaraknya, kita tidak tahu bagaimana fasilitasnya, cuma bisa lihat cahaya terang saja. Sahabat sudah paham, itu berarti lebih bagus, otomatis. Jaraknya jauh. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Istana orang-orang soleh dari umatku. Siapa mereka? Yang selalu mengikuti syariat. Sunnah pun perintah agama. Sunnah pun perintah agama. Ya.